mengupdate penampilan pemain timnas Indonesia di Eropa menjelang kembali bergabung ke skuad Garuda di awal tahun ini. Perkenalan John Hartman ke publik tanah air kini menarik perhatian positif dari para penggemar skuad Garuda. Nama Jensen Silt dan juga Pascal Strujic kini kembali menjadi sorotan di tengah pelatih baru skuad. Garuda tertarik untuk memanggil pemain keturunan baru ke skuad Garuda. Calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2025 ini kini akhirnya mulai ada titik terang. Begini target PSSI untuk John Hartman sebagai pelatih baru skuad Garuda di agenda terdekat ini. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Sosok John Hartman kini langsung memberikan sinyal kuat terkait arah baru timnas Indonesia setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Dalam pernyataannya ke publik, ia menegaskan bahwa pentingnya menghadirkan pemain berlevel internasional, termasuk melalui jalur naturalisasi, demi meningkatkan daya saing skuad Garuda di panggung global. Ya, pada Selasa pagi tadi, John Hartman untuk pertama kalinya berbicara kepada awak media. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kemajuan signifikan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkat kontribusi pemain keturunan yang telah membela skuad Garuda. Menurut Hartman, fondasi yang sudah terbangun saat ini perlu diperkuat dengan kualitas yang lebih tinggi. Ia melihat masih ada sejumlah pemain diaspora Indonesia yang memiliki kemampuan mumpuni dan berkarir di level elit sepak bola dunia, termasuk di 5 liga top Eropa. Salah satu nama yang mencuat adalah Pascal Struijk. Bek tengah kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat Leeds United dan tampil di kasta tertinggi di Liga Inggris. Keberadaan pemain dengan pengalaman seperti ini dinilai bisa membawa dampak besar bagi performa timnas Indonesia. Ketika ditanya mengenai peluang menambah pemain naturalisasi, John Hartman menegaskan bahwa kehadiran pemain yang terbiasa bermain di kompetisi papan atas merupakan kebutuhan mendasar bagi tim nasional yang ingin bersaing di level dunia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama tim Putra Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, kata John Hartman. Ya, ia menambahkan bahwa pengalaman bermain di liga elit akan membentuk karakter, kecerdasan taktik, serta mental bertanding yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, tambah sang pelatih. Ya, lebih jauh, John Hartman menilai Indonesia kini berada dalam posisi yang semakin menarik di mata pemain diaspora, di mana antusias untuk membela tim merah putih disebut terus meningkat, seiring dengan perkembangan prestasi dan atmosfer positif di tubuh tim nasional. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini, dan para pemain lokal, semangat, energi, dan komitmen mereka akan sangat terlihat, kata John Hartman. Ya, tak hanya mengandalkan pemain keturunan, Hartman juga menaruh perhatian besar kepada pengembangan pemain lokal. Ia berharap dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia mampu melahirkan talenta yang bisa menembus liga-liga top luar negeri. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan bisa menemukan pemain yang bisa diekspor ke Eropa, ke liga top atau ke luar negeri. Jadi saya akan terus bekerja mencari pemain terbaik untuk Indonesia, tutur John Hartman. Ya, selain Pascal Struijk, masih terdapat sejumlah pemain potensial lain yang memenuhi syarat naturalisasi. Sebagian besar berasal dari Belanda, namun ada pula yang berkiprah di luar negeri, seperti Jensen Silt dan juga Jayden Oosterwolde. Ya, dalam hal ini, tentu menarik untuk menantikan kejutan sosok John Hartman di skuad Garuda. Semoga saja visi dan targetnya bisa tercapai dan membawa skuad Garuda lebih baik ke level yang lebih tinggi. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga kini mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menghadapi negara besar Eropa di FIFA Series mendatang. Ya, timnas Indonesia menjadi satu di antara 8 negara yang terpilih untuk menjadi tuan rumah FIFA di series ini. Yang terdekat ada FIFA Series. Ini nanti ada negara besar juga yang akan masuk. Mudah-mudahan dapat, ujar Arya. Ya, sejauh ini, timnas Indonesia dikabarkan akan melawan timnas Saint Kitts and Nevis. Arya mengisyaratkan negara dari Eropa yang akan ditantang timnas Indonesia berada dalam 100 besar dunia. Selain itu menariknya, FIFA Series ini juga akan menjadi debut bagi John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Kan tadi sudah saya bilang bahwa akan ada negara yang mudah-mudahan besar. Kayaknya Eropa, pokoknya ranking FIFA 100 ke bawah, ucap Arya. Ya,
Ditanya tentang target yang dibebankan PSSI kepada John Hartman di FIFA Series ini, Arya memberikan keleluasaan kepada arsitek asal Inggris itu untuk mencari formula yang tepat di timnas Indonesia. Dia bisa bentuk tim. Dia kan kita tahu dibilang sebagai pelatih yang menerapkan format bunglon. Dalam satu pertandingan, dia bisa mengubah format 3 kali. Terbukti dia pernah. Jadi kita lihat nanti dia bisa dapat kombinasi yang cocok untuk timnas Indonesia dan cocok untuk dia juga. Kita nggak tahu nih pola permainannya bagaimana. Kan kita lihat nanti. Tutur Arya. Sejumlah pemain bintang timnas Indonesia kini kembali mencuri perhatian di saat tampil bersama klubnya masing-masing di kompetisi Eropa. Penampilan mereka bukan sekadar formalitas, akan tetapi memberi dampak langsung bagi timnya. Nama Kevin Dix, Justin Hubner, dan Dean James pun menjadi sorotan, di mana 2 di antaranya bahkan mencatatkan namanya di papan skor. Momentum ini menjadi sinyal positif, baik untuk klub maupun bagi timnas Indonesia, di mana performa para pemain abroad ini juga relevan dengan agenda besar timnas Indonesia ke depannya. Ya, yang pertama, laga di Eredivisie mempertemukan 2 pemain timnas Indonesia, di mana go ahead yang diperkuat Dean James menjamu Fortuna Sittard yang diperkuat Justin Hubner di dalamnya. Dean James sendiri dipercaya turun sebagai starter, di mana ia tampil selama 74 menit sebelum ditarik keluar. Meskipun tidak mencetak gol, namun perannya cukup terasa dalam menjaga ritme permainan go ahead. Berdasarkan catatan FotMob, Dean James memperoleh rating 6,7, di mana ia mencatat akurasi umpan mencapai 86%, 1 defensive contribution, 1 sapuan, 3 recoveries, serta 5 kali mengambil sepak pojok. Angka ini menunjukkan kontribusi stabil, terutama dalam fase transisi dan bola mati. Namun sorotan utama di laga ini jatuh kepada Justin Hubner, di mana ia menjalani malam istimewa di kandang sang lawan. Ia tampil lugas, agresif, dan penuh determinasi di sepanjang laga. Sebelumnya Fortuna sempat unggul lebih dulu di menit ke-36. Namun Go Ahead membalas dengan 2 gol menjadi 2-1. Di saat kemenangan tim tuan rumah tampak di depan mata, namun Justin Hubner pun muncul sebagai penyelamat, di mana gol penyama kedudukan dicetak Hubner di masa injury time. Gol itu memastikan Fortuna Sittard pulang dengan 1 poin berharga. Dalam hal itu, FotMob memberi Hubner rating 7,4. Selain gol krusial, ia juga mencatat 9 defensive contribution, 1 tackle, 1 blok, 6 sapuan, 1 intercept, dan 2 recovery. Meskipun sempat mendapat kartu kuning di menit ke-83, namun kontribusinya tetap dominan. Kemudian kabar berikutnya datang dari Jerman, di mana sosok Kevin Dix tampil impresif bersama Borussia Mönchengladbach. Dalam kesempatan itu klubnya meraih kemenangan telak 4-0 atas FC Augsburg. Kevin Dix pun dipercaya menjadi eksekutor penalti di menit ke-20. Kemudian kepercayaan itu dijawab dengan sempurna, di mana tendangan kaki kanannya menyusur deras ke sudut kiri gawang Augsburg yang dikawal Finn Damen. Gol tersebut menjadi gol ketiga Kevin Dix bersama Mönchengladbach di musim ini. Ya, sebelumnya ia juga mencetak gol di saat menghadapi FC Köln dan Heidenheim, di mana catatan ini menegaskan soal peran penting Kevin Dix bukan hanya sebagai back. Statistiknya di laga ini sangat menonjol, di mana FotMob memberi rating 8,7 dan menjadi yang tertinggi di antara rekan setimnya. Selain gol, Kevin Dix juga mencatat 12 defensive contribution, 2 tackle, 1 blok, 6 sapuan, 3 intercept, dan 8 recoveries. Penampilan ini memperlihatkan kematangan permainan Kevin Dix di level Bundesliga, di mana ia terus tampil disiplin, tenang, dan efektif dalam membaca permainan lawan. Performa Kevin Dix, Justin Hubner, dan Dean James pun memberikan sinyal positif bagi timnas Indonesia, di mana mereka tidak hanya bermain, akan tetapi berkontribusi nyata di liga yang kompetitif. Gol Hubner di Eredivisie dan eksekusi penalti dingin Kevin Dix di Bundesliga menunjukkan mental bertanding yang kuat. Hal ini menjadi modal penting jika nantinya mereka kembali dipanggil membela timnas Indonesia di ajang internasional. Persaingan sehat di antara pemain yang tampil reguler di Eropa dapat meningkatkan kualitas skuad secara keseluruhan. Jika tren positif ini berlanjut, maka timnas Indonesia berpeluang memiliki fondasi yang lebih solid. Di pertandingan itu pun menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dan bersinar di panggung sepak bola Eropa. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.